Shalom sobat-sobat Kristiani. Hari ini kita akan membahas tentang penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, Adam dan Hawa, serta dosa manusia. Dan selamat datang di bab pertama, penciptaan alam semesta. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat memahami kisah penciptaan alam semesta dalam terang firman Tuhan, dapat memahami bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, dapat memahami bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, serta dapat mensyukuri karya Allah dalam ciptaan. Penciptaan dari ketiadaan atau istilah creatio ex nihilo. Alkitab menceritakan kisah penciptaan langit dan bumi serta isinya sudah jelas dari Kejadian 1, menceritakan karya Allah dalam penciptaan secara kronologis. Ternyata kisah penciptaan ini juga terdapat di bagian kitab lain, seperti kitab para nabi dari Yesaya 40 ayat 26 dan Yeremia 10 ayat 12 hingga ayat 16, kitab syair, Mazmur 33 ayat 6 dan 9, serta Mazmur 38 ayat 4, kitab Injil dan surat Yohanes 1 dan Kolose 16. Tiga kebenaran dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Allah adalah pencipta alam semesta. Allah menciptakan dari ketiadaan atau kekosongan seperti creatio ex nihilo tadi, istilah ya. Dan Allah tidak diciptakan. Urutan penciptaan bumi ada sebagai berikut. Hari pertama terang dari Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Hari kedua ayat 6 sampai ayat 8. Hari ketiga daratan dan tumbuh-tumbuhan. Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Hari keempat benda-benda penerang ayat 14 hingga ayat 19. Binatang laut dan udara 20 ayat 20 sampai 23. Dan hari ke-6 binatang darat dan akhirnya manusia ayat 24 sampai ayat 31. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini seperti berikut. Allah itu tidak tertandingi dan tersaingi. Allah selain pencipta, ia juga memberi hukum. Dunia ciptaan ini merefleksikan sang Khalik, yaitu Allah sendiri. Manusia merupakan puncak dari seluruh karya penciptaan Allah. Sekarang kita lanjut ke bab penciptaan manusia. Selamat datang di bab kedua, penciptaan manusia. Pertama, penciptaan Adam dan Hawa. Setelah kita bahas dalam bab sebelumnya bahwa Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya selama 6 hari berturut-turut, dan pada hari 7 Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya. Allah menyatakan pada kita bahwa Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah yang maha kuasa dan maha kreatif. Ia menciptakan semuanya hanya dengan berfirman saja. Kata-kata yang keluar dari mulutnya langsung berubah menjadi wujud benda nyata. Creatio ex nihilo yang sungguh luar biasa. Hal yang sangat spesial terjadi ketika Allah menciptakan manusia. Berbeda dengan ciptaan yang lain, manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan yang diciptakan 5 hari pertama. Kita mencatat bahwa Allah menciptakan manusia pada hari ke-6 bukan dengan kata-kata saja, melainkan dengan suatu upaya kerja. Allah membentuk manusia dari debu tanah sebagai panjunan yang membentuk sebuah karya seninya. Allah pasti melibatkan daya ciptanya, kreativitas, pikiran dan imajinasinya, ketelitian tangannya, bahkan perhatian saksamanya. Kemudian suatu tubuh manusia pertama yang berbahan dasar tanah liat itu terbentuk. Di dalam keilahiannya, Allah selanjutnya menghembuskan roh yang menghidupkan kepada manusia. Sungguh sebuah pekerjaan tangan spesial, unik dan indah. Kejadian 1 ayat 27 dan bab 2 ayat 7 menyatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perihal Allah menciptakan manusia secara spesial dan unik ini menegaskan bahwa manusia sebagai ciptaan Allah yang termulia, mahkota ciptaan Allah. Dari cerita ini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Allah menciptakan alam semesta hanya dengan firman-Nya. Allah membentuk manusia dari debu tanah. Allah melibatkan daya ciptaannya, pikiran dan imajinasinya. Manusia sebagai ciptaan termulia dan mahkota ciptaan Allah. Kita masuk ke 1. Penciptaan Adam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah menurut Alkitab. Tuhan Allah memang tidak pernah menamakan manusia pertama ciptaannya dengan nama Adam. Kata Adam berasal dari bahasa Ibrani. Pertama kali ditemukan dalam Kejadian 1 ayat 26 dan diterjemahkan dengan manusia. Di atas sudah dijelaskan bahwa Tuhan Allah membentuk Adam dari tanah liat dan kemudian menganugerahkan kehidupan kepadanya dengan cara menghembuskan roh melalui hidungnya. Kata Ibrani yang diterjemahkan dengan membentuk Kejadian 2 ayat 7 adalah wayitzer, dari kata kerja dasar yatsar. Dalam budaya Ibrani kuno, kata yatsar digunakan untuk melukiskan bagaimana seorang penyunan yang sedang bekerja. Penyunan itu akan membentuk tanah liat dari tangannya sesuai dengan kehendaknya. Perjanjian baru memberikan arti yang sangat istimewa mengenai manusia yang dibentuk Tuhan Allah. Efesus 2 ayat 10. Manusia disebut sebagai buatan Allah karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata buatan memiliki arti yang sangat khusus. Kata ini diterjemahkan dari kata Yunani poiema. Poiema bukan hanya buatan yang sembarangan dibuat, melainkan sebuah hasil karya terbaik atau masterpiece dari seorang seniman. Kita mengenal satu kata bahasa Inggris yang dibentuk dari kata Yunani poiema, yaitu poem, artinya puisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia adalah puisi-puisinya Tuhan, puisi-puisinya Allah, serta masterpiece yang sangat berharga. Lalu Allah menempatkan Adam di sebuah taman di Eden. Taman di Eden itu adalah taman yang indah dan sempurna. Kata Eden itu dari mana? Eden berasal dari kata Ibrani yang berarti kesenangan atau pleasure dalam bahasa Inggris. Di tempat inilah semua hubungan yang sangat mesra dan indah terjalin. Hubungan antara Allah dan manusia, Allah dan ciptaan lain, serta manusia dan ciptaan lain di Taman Eden ini juga Allah memberikan tanggung jawab yang sangat mulia kepada manusia. Tanggung jawab itu dikenal dengan istilah mandat budaya. Inti dari mandat budaya itu menegaskan bahwa manusialah yang menjadi wakil Allah, mandataris untuk berkuasa atas semua ciptaan serta mengusahakan memelihara bumi serta segala isinya dan beranak cucu. Lanjut ke penciptaan Hawa. Tuhan Allah adalah satu-satunya pribadi yang sangat mengenal kita, ciptaannya. Ia tahu apa yang kita butuhkan dan ia mampu dan mau mencukupkannya. Kejadian pasal 2 memberikan gambaran yang indah tentang Allah yang mencukupi, suffice, dan memelihara, provide. Di pasal ini Allah mencukupkan kebutuhan Adam akan tempat tinggal, pekerjaan, makan minum, dan bahkan pasangan hidup. Kejadian pasal 2 menuliskan dengan rinci bagaimana Allah menyediakan penolong yang sepadan bagi Adam. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya.
yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian 2 ayat 18 dan ayat 21 dan 22. Selanjutnya Alkitab mencatat bahwa Adam menyebut pribadi yang diciptakan Tuhan itu dengan perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Kejadian 2 ayat 23. Kemudian Adam memanggil perempuan itu dengan nama Hawa, berarti ibu dari segala hidup. Kejadian 3 ayat 20. Demikianlah bagaimana Allah menciptakan Hawa. Ia dibentuk dari tulang rusuk laki-laki untuk menjadi penolong sepadan. Apa itu penolong sepadan? Penolong sepadan itu beberapa maksud. Pertama, penolong dalam menjaga melihara bumi. Itu sehubungan mandat budaya. Memelihara taman, lalu menolong yang menghasilkan keturunan, menolong Adam untuk diberikan keturunan, dan ketiga menolong yang memiliki makna kesejajaran, statusnya sama dengan laki-laki, tidak lebih rendah maupun lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke bab terakhir, kejatuhan manusia dalam dosa. Pengertian dosa menurut Perjanjian Lama, kata dosa ini muncul di Kejadian 4 ayat 7. Ketika ini terjadi kisahnya Kain dan Habel, mengajarkan bahwa Tuhan menghendaki agar manusia tidak dikuasai dosa, melainkan menguasai dosa-dosa. Kata jahat merupakan salah satu yang dipakai untuk menggambarkan tentang dosa. Mazmur 51 beberapa kata yang sinonim dengan dosa pelanggaran, kesalahan, dosa jahat. Pengertian dosa. Kata dosa dalam Perjanjian Lama adalah khatat. Kejadian 4 ayat 7 artinya meleset atau tersesat. Dalam Hakim-Hakim 20 ayat 16, bangsa Israel digambarkan sebagai bangsa tegar, tengkuk, dan bebal. Sering memberontak kepada Allah, namun Allah selalu memberikan keamanan dan kenyamanan. Meskipun begitu, Allah tetap memberi hukuman ketika bangsa Israel berani-beraninya meninggalkan Allah. Menurut Perjanjian Baru adalah harmatia, artinya tidak kena sasaran. Istilah lainnya, parabasis, pelanggaran hukum, atau transgression, adikia, tidak jujuran atau ketidakadilan, asebia, tidak mengenal Allah, ketidakkudusan, tidak hormat, atau impiety. Dalam Tayo, artinya tergelincir secara moral. Berikut pengertian dosa dari kata-kata Yunani. Pertama, dosa adalah tindakan jahat manusia yang memberontak terhadap perintah dan kehendak Allah. Dosa dilakukan secara aktif sebagai bentuk permusuhan terhadap Tuhan dan pelanggaran terhadap hukum-hukumnya. Dan dosa yang telah merasuk dan merusak manusia menyebabkan kehilangan kemuliaan Allah dan terpisah dari Allah yang suci. Dosa asal. Dosa yang mencengkeram manusia begitu kuatnya, dengan kekuatan sendiri tidak akan bisa melepaskan diri dari kuasa dosa. Kita ingin berbuat baik, tapi malah berbuat jahat yang kita hasilkan. Roma 7:19. Inilah yang disebut dengan dosa asal, original sin. Dosa asal. Dosa asal adalah perbuatan melakukan dua hal berbeda. Dosa perbuatan adalah dosa yang dibuat oleh masing-masing pribadi, kayak kita ini. Dosa asal adalah dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa kepada seluruh umat manusia.
dosa asal itu hanya iman Kristus yang mengajarkan dosa asal. Istilah dosa asal tidak tertulis dalam Alkitab, tetapi pengajaran dosa asal secara tegas diajarkan oleh Alkitab. Beberapa teks tentang dosa asal: Kejadian 8:21, Mazmur 51 ayat 7, Roma 5 ayat 12 dan 19, dan 1 Korintus 15 ayat 22. Dosa asal disebut juga dosa warisan. Dosa warisan adalah dosa yang diwariskan melalui Adam kepada umat Allah. John Calvin berkata, dosa asal tidak diturunkan lewat hubungan seks, melainkan lewat Adam sebagai representasi seluruh umat manusia. Doktrin kerusakan total depravity. Kerusakan total merupakan bagian dari ajaran teologi Protestan Reformat, yaitu 5 pokok Calvinisme yang disingkat TULIP. Kejatuhan Adam ke dalam dosa mengakibatkan semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah menjadi hamba dosa sehingga kecenderungannya selalu berbuat dosa dan kejahatan. Dan saya akan jelaskan satu persatu tentang doktrin kerusakan total. Pertama, total depravity, kerusakan total. Kejatuhan dalam dosa mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Allah dan dosa sepenuhnya. Pikiran, kehendak, dan tubuh manusia tercemar dosa. Perkataan manusia membicarakan dosa. Perbuatan manusia juga, pikirannya juga. Manusia berbuat dosa tidak lagi memiliki hasrat maupun kekuasaan untuk melakukan pekerjaan baik. Manusia berdosa tidak memiliki kemampuan untuk bertobat dan beriman kepada Kristus secara serius. Jika Roh Kudus tidak berkarya lebih dahulu di dalam dia. Yohanes 8 ayat 34 dan Kejadian 6 ayat 5, hanya anugerah Allah yang dapat membawa manusia berdosa kepada keselamatan iman di dalam Yesus Kristus. 2. Unconditional election atau pemilihan tak bersyarat. Allah memilih orang-orang pilihannya untuk diselamatkan. Efesus 1 ayat 4 dan 5 dan Roma 8 ayat 29 dan 30. Pemilihan Allah sama sekali tidak didasarkan pada kondisi maupun kebaikan manusia. Pemilihan Allah tidak didasarkan atas otoritas dan kehendaknya yang berdaulat. 3. Limited atonement, penebusan terbatas. Penebusan yang dilakukan Kristus itu cukup untuk menyelamatkan semua manusia, tetapi tidak semua manusia diselamatkan. Berarti penebusan Kristus itu bersifat universal, terbatas. Tidak bersifat universal tapi terbatas. Alkitab dengan berbagai cara menunjukkan bahwa Kristus mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan sejumlah orang tertentu secara terbatas, yaitu untuk umatnya. Matius 1 ayat 21 untuk dombanya, Yohanes 10 ayat 11 dan 15 untuk jemaatnya, Kisah Para Rasul 20 ayat 28, Efesus 5 ayat 25 sampai 27, atau untuk umat pilihan, Roma 8 ayat 32 sampai 35. Jelas bahwa tujuan dari karya penebusan Kristus adalah untuk menyelamatkan umat pilihannya saja, dan tujuan ini sungguh-sungguh tercapai. Setiap orang dari umat pilihannya ini sepenuhnya diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Tidak seorang pun dari antara umat pilihannya yang telah ditebus itu dapat kehilangan keselamatan. Jadi karya penebusan Kristus itu bukan hanya untuk membuat penebusan itu tetapi itu menjadi mungkin, tapi untuk mendamaikan manusia dengan Allah dan membuat mereka menjadi manusia yang sungguh-sungguh memiliki keselamatan kekal. Lukas 9 ayat 10, Roma 5 ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 21, Galatia 1 ayat 4, 3 ayat 13 dan Efesus 1 ayat 7. Keempat, irresistible grace. Anugerah tidak dapat ditolak.
anugerah Allah yang menyelamatkan tidak mungkin dapat ditolak manusia. Yohanes 6 ayat 37. Jika Tuhan menghendaki seorang diselamatkan, maka ia pasti akan selamat. Yohanes 10 ayat 28. Jadi kehendak Tuhan tidak mungkin gagal, tidak mungkin ditolak. Bukan berarti bahwa Allah memaksakan kehendaknya kepada manusia. Dalam hal ini Allah memampukan seorang berdosa pilihannya untuk meresponi panggilan Injil, sehingga rencana pilihan Allah tersebut tak pasti akan terrealisasi. Yang kelima, perseverance of the saints, pemeliharaan orang kudus, menyangkut kepastian keselamatan orang-orang percaya yang dikuduskannya. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Manusia sangat lemah dan cenderung tidak setia. Manusia tidak dapat menjamin keselamatannya dengan usahanya sendiri. Penentu dan penjamin keselamatan orang percaya adalah Allah sendiri. 1 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Bagi orang-orang pilihan yang tidak percaya, Allah memberikan topangan khusus pemeliharaan kekal, sehingga mereka tidak akan pernah kehilangan keselamatan mereka. Lanjut, akibat-akibat dosa. Dosa telah masuk begitu dan mempengaruhi hidup manusia mulai dari bayi, anak-anak sampai orang dewasa, bahkan sampai orang yang sudah tua. Orang tua kita tidak pernah mengajari anaknya berbohong, namun kita mahir berbohong. Dosa yang merasuk sangat dalam membuat relasi manusia menjadi rusak. Akibat-akibat dosa. Relasi manusia dengan Allah terputus. Relasi pertama yang rusak akibat dosa adalah ini, dengan Allah. Relasi yang awalnya begitu intim kini sangat jauh. Manusia yang awalnya bersekutu dan berbicara muka dengan Allah ini takut bertemu dengan Allah. Ibarat seorang anak yang bersembunyi dari ibunya karena telah memecahkan pasangan. Demikianlah Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman Eden pada waktu tersebut, sehingga manusia dan istrinya terhadap dunia itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3:8. Dosa mengubah relasi yang intim menjadi asing. Dosa memutuskan relasi manusia dengan Allah. Manusia dulunya berhubungan dengan Allah, kini menjadi sesuatu Allah. Antara Allah dan manusia ada jurang pemisah yang tidak dapat diseberangi dengan usaha apapun manusia. Kedua, relasi manusia dengan rusak, jatuh dalam dosa merusak relasi manusia dengan dirinya. Manusia tidak bisa menilai diri sendiri dengan tepat, dan hal ini membuat manusia menjadi sombong dengan dirinya terbaik, bahkan seperti Tuhan. Di sisi lain, dosa telah membuat manusia rendah diri dan malu akan diri sendiri. Dosa telah membutakan mata mereka akan kebenaran bahwa Allah adalah Sang Kali, dan manusia diciptakan ulangan amat baik. Rasa malu serta kesulitan rohani akan mendorongnya menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi tubuhnya. Dalam Kejadian 3:7, dosa telah membuat manusia tidak mampu kita dengan Allah dan dunia. Sebelum kejatuhan, manusia sadar bahwa ia adalah wakilnya Tuhan di dunia, dan manusia tekun di dalam menggembala dan melaksanakan tanda budaya Allah. Setelah kejatuhan, manusia mulai melarikan diri dari Allah dan tidak bisa lagi mengerjakan panggilan tersebut. Manusia yang berdosa tidak mampu lagi menerima diri sendiri apa adanya, bahkan dia tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Ironisnya, manusia yang hidup merasa bersama ini mulai mempersalahkan Tuhan. Jika relasi manusia dengan sesama di dalam Yesus. Dosa telah merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Hubungan manusia dengan istrinya yang awalnya harmoni, saling nolong, saling memuji, kini saling menuduh, menganggap rendah, dan saling melemparkan kesalahan. Hati manusia yang awalnya baik kini bobrok dan sangat jahat. Ketika Allah bertanya pada Adam, "Siapakah yang memberitahukan kepadaku bahwa engkau telanjang?"
apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku ialah dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Adam yang telah berdosa tidak mengindahkan larangan Tuhan dan melemparkan kesalahannya pada Hawa dan kepada Tuhan. Kemudian Hawa juga melemparkan kesalahan perbuatannya kepada ular. Demikian hati manusia kini bobrok dan jahat. Ketika Adam dan Hawa tumbuh besar, terjadilah peristiwa yang juga menunjukkan hati manusia bobrok dan jahat. Kain iri hati kepada Habel, adiknya, karena persembahannya tidak diterima Tuhan. Iri hati kemudian membuahkan kejahatan. Kain membunuh Habel. Inilah kisah pembunuhan paling pertama terjadi di dalam dunia. Keempat, relasi manusia dengan alam sekitar menjadi rusak. Tuhan menciptakan alam semestanya dengan baik dan sempurna. Ketika Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, Allah menggunakan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga sebagai sarana bagi manusia untuk mengerjakan panggilannya. Sebagai wakil Allah, manusia diberikan mandat untuk mengusahakan, memelihara, serta melestarikan alam sekitarnya. Kejatuhan dalam dosa mengubah hal tersebut. Kejadian 3 ayat 14 sampai 19 mencatat bagaimana Allah mengutuk ular, yaitu iblis, karena kesalahannya, dan mengutuk tanah karena manusia. Iblis menjadi musuh manusia dan tanah mengeluarkan semak duri dan rumput duri. Manusia tidak lagi bersahabat sebelumnya dengan alam sekitar. Upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk menghidupkan penghidupannya kini seringkali merusak dan mengeksploitasi alam. Dan kelima, relasi manusia dengan waktu menjadi rusak. Dosa telah mengakibatkan manusia kehilangan kekekalan di dalam dunia ini. Artinya manusia tidak dapat hidup untuk selama-lamanya. Dalam Kejadian 2 ayat 17 dan 3 ayat 19. Tetapi hari-hari kehidupan manusia dibatasi oleh waktu. Batas waktu itu adalah kematian. Mengenai kematian ini, kita mencatat bahwa manusia mengalami kegelisahan, ketakutan, dan kegentaran dan menghadapi waktu kematiannya. Ayub 14 ayat 1 dan Mazmur 55 ayat 5. Demikianlah dosa merusak hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Hubungan yang dulunya harmonis kini telah rusak. Dosa sungguh-sungguh bukan perkara kecil. Kita tidak boleh menganggap dosa dengan sepele, karena dosa adalah masalah yang sangat serius. Masalah ini mampu diselesaikan oleh manusia dengan cara begini, caranya sendiri. Karena itu Allah dengan kasih-Nya datang untuk menyelesaikan masalah itu. Selain merusak relasi manusia, dosa juga memiliki akibat lain. 4 hal mendasar yang ditekankan Alkitab mengenai akibat dosa adalah rusaknya gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Manusia menjadi hamba dosa dan seteru Allah. Manusia dalam cengkeraman iblis. Kematian secara rohani dan jasmani. Oleh karena itu, ada 4 kebutuhan dasar dalam kerohanian manusia yang berdosa, yakni bahwa manusia perlu diciptakan ulang dalam Kristus agar gambar dan rupa Allah kembali dipulihkan. 2. Pelepasan dari kuasa dosa agar manusia kembali hidup intim dengannya. 3. Dilepaskan dari kuasa iblis agar hidup manusia tidak dapat mengerti kepada Kristus dan kebenarannya. Agar hidup manusia dapat mengerti kepada Kristus dan kebenarannya. Dan keempat, diselamatkan dari murka Allah agar manusia memiliki jaminan hidup kekal. Oke teman-teman, sekian di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.